Bab 371. Kata-kata Yunce membuat 3 orang dari Sekte Divine Phoenix, dan bahkan semua orang yang hadir berpikir ada yang salah dengan telinga mereka. Sekte Ilahi Phoenix yang agung, makhluk transenden yang merupakan penguasa di benua Tianxuan, sebenarnya diancam oleh seorang pemuda dari negeri angin biru kecil untuk meninggalkan tangan dan kakinya. Tidak ada yang berani memikirkan hal ini, tidak untuk menyebutkan pernah melihat atau mendengarnya. Sebagai Kaisar Changfeng, Chang Wanhe telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, bahkan mengalami musibah hidup dan mati. Ketika mendengar kata-kata tersebut, hatinya berdebar-debar karena terkejut. Rambut ketiga anggota Sekte Phoenix Ilahi berdiri tegak, api berkobar, dan seluruh kepala mereka akan meledak karena amarah. Orang tua berbaju merah mengarahkan jarinya ke arah Yunce dan berkata dengan suara yang sangat marah, "Anak muda yang sombong. Kamu benar-benar berani mengancam pangeran dari Sekte Phoenix Ilahi kami. Yang mulia adalah pangeran ke-13 dari Sekte Ilahi kami, Sekte Phoenix dan Kekaisaran Phoenix Ilahi. Beraninya Anda menyentuh saya, Yang mulia? Cobalah." Chang Wanhe sudah berlumuran keringat. Dia dengan cepat mengambil beberapa langkah ke depan, dan saat dia hendak berbicara, dia mendengar Yunce mencibir, "Kamu pikir aku tidak berani? Kalau begitu aku akan melakukannya sendiri. Biar kutunjukkan padamu." Petik 2. Sebelum suaranya jatuh, Yunce sudah bergegas keluar, dan Dragonfall menggulung badai besar energi yang sangat besar, membawa raungan naga yang menggetarkan jiwa dan menabrak mereka bertiga. Alis ramping Xia Qingyue bergerak sedikit, dan sosoknya melayang. Ada 3 orang di sisi lain, 1 Wangsuan level 2, 2 Wangsuan level 3, dan mereka semua memiliki garis keturunan Phoenix. Dia takut Yunce akan menjadi seperti itu, agak enggan menghadapi mereka sendirian. Tapi sebelum dia bisa berbicara, raungan keras Yunce bergema di seluruh penonton, tidak ada yang diizinkan untuk ikut campur. Sosok Xia Qingyue berhenti. Setelah dia berpikir sejenak, gerakannya tiba-tiba berubah. Saat lengan dan roh esnya menari, 2 dinding es transparan besar pecah dari tanah dan menyebar dengan cepat, menutup sisi kiri dan kanan Yunce dan Sekte Divine Phoenix untuk mencegah akibat pertarungan mereka melukai orang-orang di sekitar mereka. Meskipun jaraknya hanya lebih dari 2 bulan, keterampilan ilahi ujung beku Xia Qingyue jelas telah membuat terobosan lain. Kedua tetua, Hei dan Qi, sekarang sangat yakin bahwa Yunce di depan mereka hanyalah orang gila. Intimidasi yang luar biasa dari Sekte Phoenix Suci mereka tidak berpengaruh sama sekali di hadapannya. Di benua Tianxuan ini, hanya orang gila yang menganggap serius Sekte Divine Phoenix. Mengapa dia menyerang pangeran ortodoks dari Sekte Phoenix Ilahi tanpa ragu-ragu? Junior, mencari kematian. Keduanya sangat marah. Pria tua berbaju hitam itu maju selangkah, dan tombak hitam pekat sepanjang 9 kaki langsung terbentuk di tangannya. Api tombak itu muncul, seperti tombak yang berputar, ular yang menyala-nyala. Sosok lelaki tua berbaju hitam itu bergegas ke depan, secepat kilat, dan ujung tombaknya langsung mengarah ke bagian vital dada Yunce. Tubuhnya memiliki bayangan samar-samar dan ekor merah menyala, ledakan udara yang tajam bercampur dengan tangisan burung Phoenix yang keras dan keras, yang hampir menembus gendang telinga orang. Wajah Yunce tetap seperti biasa, ekspresinya tidak mereda, matanya sedingin es, dan badai pedang berat yang sangat dahsyat tiba-tiba meletus menjadi api Phoenix merah. Badai kekuatan ini tidak tajam, tetapi tumpul dan bergetar seperti guntur yang jatuh ke tanah. Ketika jarak mereka kurang dari 5 kaki, lelaki tua berbaju hitam itu dengan jelas merasakan badai kekuatan mengerikan yang datang dari Yunce. Dia juga langsung mengerti mengapa Feng Shiken, yang mengenakan pakaian harta karun Phoenix, masih terluka parah oleh pedang. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak punya waktu untuk bergerak, jadi dia hanya bisa gigit jari dan menghadapinya. Ledakan, api Phoenix di tombak itu langsung ditekan oleh kekuatan pedang berat sampai benar-benar padam. Badan tombak yang panjang dan tebal juga sangat bengkok akibat benturan, hampir patah. Orang tua berpakaian merah di belakang merasa ngeri. Dia tahu betul kekuatan orang tua berpakaian hitam. Dia telah melihat kekuatan luar biasa Yunce, tapi dia tidak pernah berharap bahwa dia bisa menghancurkan orang tua berpakaian hitam dengan mudah. Kekuatan patahan naga sedikit terhenti di bawah tabrakan, tetapi nyala api burung Phoenix meletus pada saat ini, bergegas menuju lelaki tua berbaju hitam itu.
Pupil lelaki tua berbaju hitam itu menyusut dan tubuhnya mundur dengan cepat. Dia mengatupkan giginya, meraung, dan membuang tombak di tangannya. Seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api yang sangat kuat. Udara di sekitarnya sangat terdistorsi, dan tanah di bawah kakinya terbakar merah. Orang tua berpakaian hitam itu tampak bermandikan darah. Minumlah. Api yang kaya darah tiba-tiba meletus dan menyebar menjadi beberapa api berbentuk ular sekuat guntur dan kilat, melaju ke depan. Hiss. Api berdarah menghalangi api Phoenix Yunce dan menyebarkannya sepotong demi sepotong. Jika ini hanya Phoenix Flame sederhana milik Yunce, memang ada kemungkinan itu akan sepenuhnya diimbangi. Namun diiringi dengan api Phoenix, ada juga badai api yang dahsyat. Badai api dari belakang melonjak di saat berikutnya, menggerakkan api Phoenix, seperti ular piton raksasa yang sombong, menelan api berwarna darah dengan kepadatan energi yang sangat tinggi di dalamnya. Sekejap mata, menembus, dan kemudian pada pupil lelaki tua berbaju hitam yang berkontraksi dengan keras, itu mengenai dadanya dengan keras, dengan mudah merobek energi pelindungnya yang dalam, menerobos tubuhnya dan mengalir ke meridiannya. Wajah lelaki tua berbaju hitam itu seketika menjadi pucat, dan dia mundur lebih dari 10 langkah. Anggota tubuhnya gemetar, dan lubang mulutnya berdarah. Seluruh bajunya terbakar habis menjadi abu, dan sebagian besar kulitnya yang terbuka terbakar. Hitam itu sungguh menyedihkan. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Tidak hanya Feng Shiken, tetapi juga dua tetua yang datang bersama Feng Shiken, tingkat pelindung Sekte Phoenix Ilahi, sebenarnya terluka oleh kurang dari 3 pukulan dari Yunce, dan mereka cukup terluka, serius, sakit hati. Kekuatan Yunce jelas jauh lebih menakutkan dari rumor yang beredar. Orang tidak bisa lagi membayangkan di mana batas kekuatannya. Kembali ke daerah Changhuo, kekuatan mendalam Yunce menerobos ke alam mendalam bumi tingkat ke-7, tetapi kekuatan itu baru saja ditembus pada saat itu dan belum stabil. Lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan kekuatan dasar Yunce di tingkat ke-7 alam mendalam bumi telah menjadi sangat stabil, dan telah mulai memasuki tahap selanjutnya. Selain itu, selama periode ini, dia masih makan daging naga setiap hari, dan fisiknya juga meningkat pesat. Kekuatan keseluruhannya sekarang jauh lebih baik daripada saat dia bertarung melawan Ling Tiani. Jika Ling Tiani melawannya lagi sekarang, dia pasti akan terkejut dengan tingkat pertumbuhannya. Terlebih lagi, pertumbuhan semacam ini masih dalam keadaan di mana tingkat kekuatannya belum membaik. Wajah lelaki tua berbaju hitam telah berubah warna menjadi hati babi, dan lukanya bersifat sekunder. Dia, pelindung bermartabat dari Sekte Phoenix Suci, sebenarnya terluka oleh 3 gerakan oleh seorang junior dari negeri angin biru kecil, dan dia masih terlihat oleh publik. Sebagai pelindung tingkat tinggi dari Sekte Phoenix Ilahi, wajahnya tidak diragukan lagi lebih tinggi dari nyawanya. Sekarang, wajah lamanya telah diinjak. Pria tua berbaju hitam memegangi dadanya dan seluruh tubuhnya gemetar. Pria tua berbaju merah di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sangat suram, tapi Yunce tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah dan bergegas maju lagi, menyeret pedangnya. Api Phoenix berkobar ke langit. Menghadapi tekanan yang mengerikan, lelaki tua berkulit hitam dan lelaki tua merah tidak lagi peduli dengan martabat mereka. Mereka mengambil tindakan pada saat yang sama. Dalam sekejap, gelombang api melonjak ke dalam langit, dan bahkan kekosongannya hampir terbakar. 2 Sekte Ilahi Phoenix yang agung pelindung Wangsuan Dharma mengambil tindakan dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatannya begitu kuat. Meskipun ada dinding es Xia King Yue yang memisahkan mereka, para praktisi yang hadir masih merasakan darah mereka mendidih di sekujur tubuh mereka, jantung mereka hampir melompat keluar dari tubuh mereka, dan seluruh tubuh mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Jadi, sangat menakutkan. Kedua orang ini jelas sangat marah. Mereka berasal dari Sekte Ilahi Phoenix, dan mereka adalah orang-orang di sekitar sang pangeran. Hanya saja aura mereka sangat menakutkan. Jika mereka saling berhadapan secara langsung terus, itu benar-benar tak terbayangkan. Bahkan jika mereka, tidak mungkin bagi Yunce untuk melawan, kan? Namun, 2 penjaga Sekte Phoenix Suci sebenarnya bergabung untuk menyerang seorang junior yang kurang dari 1/4 dari kekuatan mereka, usia. Belum lagi orang-orang di sekitarnya, bahkan wajah mereka sendiri pun terbakar. Namun kekuatan Yunce benar-benar di luar dugaan mereka. Hari ini, hanya dengan membunuhnya sepenuhnya, mereka hampir tidak bisa mendapatkan kembali jejak wajahnya. Menghadapi serangan habis-habisan dari Wang Xuanji dari 2 Sekte Ilahi Phoenix dalam kemarahan,
ekspresi Yun Ce tidak berubah sama sekali. Di atas sesar naga, kekuatan pedang berat dan api burung Phoenix meraung dalam perpaduan, menciptakan kekuatan yang tak tertandingi, mengunci kedua lelaki tua itu, hitam dan merah. Mereka meledak dengan liar. Ledakan, api Phoenix bertabrakan dengan api Phoenix, dan ruang itu tiba-tiba meledak. Suara Phoenix mengaum, ledakan udara, dan retakan udara bergema secara kacau di udara. Cahaya api yang sangat kuat dan cahaya misterius hampir menghalangi cahaya matahari di dalamnya, langit. Nyala api yang menyilaukan dan raungan yang besar membuat orang-orang di sekitar mereka menjadi buta dan tuli dalam sekejap. Kekuatan api menyapu secara sembarangan, dan tanah terangkat beberapa kaki tingginya. Dua dinding ujung beku yang dibangun Xia Qingyue dengan seluruh kekuatannya berguncang untuk beberapa saat, dan kemudian retakan padat dengan cepat menyebar, dan gumpalan badai energi hitam menembus celah kecil ini. Dan kebocoran kekuatan kecil ini menyebabkan praktisi terdekat di dekatnya terbang menjauh dalam sekejap, dan beberapa dari mereka yang lebih lemah ada yang muntah darah di tempat kerumunan penonton tiba-tiba berada dalam kekacauan. Api Phoenix yang mengerikan itu bertahan selama lebih dari 10 napas, dan akhirnya mulai menghilang. Penglihatan orang-orang juga kembali jernih saat ini. Melalui dinding es transparan yang hampir seluruhnya runtuh, mereka melihat seluruh tubuh lelaki tua hitam dan merah itu hangus, dan pakaiannya benar-benar hitam. Segala sesuatu hingga rambutnya terbakar menjadi arang. Posisi mereka berdiri adalah mundur puluhan kaki dari posisi sebelumnya. Di sisi lain, Yun Ce tidak memiliki jejak apapun, luka di sekujur tubuhnya, bahkan pakaian dan rambutnya pun tidak berantakan sama sekali. Pemandangan ini membuat semua orang menarik napas dalam-dalam, dan kebanyakan dari mereka hanya diam di sana, tidak dapat mempercayai mata mereka untuk waktu yang lama. Yun Ce sendirian dan dengan satu pedang, memukul mundur kedua raja dari sekte Divine Phoenix tanpa kerusakan apapun. Yun Ce Long mengepel lantai, dengan senyuman tipis di bibirnya, matanya dalam dan tenang, dan ujung rambutnya berterbangan bebas dalam gelombang energi dalam yang belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, Yun Ce tampak seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia di mata orang-orang. Aura dan intimidasi, kekaisaran, semacam ini bahkan melampaui kaisar angin biru Chang Wanhe yang telah berkuasa selama beberapa dekade. Bibir para tetua hitam dan merah bergetar, dan bahkan ada ketakutan di mata mereka. Mereka baru saja bergabung untuk menyerang, dan mereka tidak memiliki keraguan, dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Tapi mereka berdua bergabung, tapi mereka masih merasa jijik, dan hati mereka sudah sangat ketakutan hingga hampir meledak. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di negara kecil Blue Wind? Sudut mulut Yun Ce sedikit miring, dan sedikit senyuman muncul dari sudut bibirnya, sosoknya tiba-tiba bergoyang, dan bayangan muncul, dan dia bergegas menuju Feng Xichen. Dalam pertarungan baru saja, Feng Xichen pasti terkena dampaknya, dan lukanya yang sudah serius memburuk lagi, dia sekarang setengah berlutut di tanah, terengah-engah. Berhenti, bos kedua Heichi terkejut. Sekarang mereka telah memutuskan bahwa Yun Ce adalah orang gila yang melakukan sesuatu apapun konsekuensinya, dan dia juga orang gila yang menakutkan. Orang gila seperti itu bisa melakukan apa saja. Dia mungkin benar-benar membunuh Feng Xichen. Jika pangeran ke-13 benar-benar mati di sini, maka mereka tidak akan bisa menebus dosa-dosa mereka bahkan jika mereka mati 10.000 kali, dan keluarga mereka pasti akan terlibat. Tindakan tiba-tiba Yun Ce berhasil, sulit bagi mereka untuk menebus dosa-dosa mereka. Mereka berdua sangat ketakutan sehingga mereka meraung dan menggunakan seluruh kekuatan mereka dengan gila-gilaan. Hancurkan api naga, kedua orang itu menggabungkan kekuatan mereka dan mengompresnya hingga maksimum, meledak api Phoenix dengan kekuatan api yang sangat padat, mengguncang langit. Terbang menuju Yun Ce di tengah suara siulan. Yun Ce mengangkat kelopak matanya, mengayunkan pedangnya yang berat, dan bayangan serigala meraung. Tebasan serigala langit, bum 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 bum, suara ledakan gas meledak dalam kekacauan. Api Phoenix dan kekuatan Sirius bertabrakan dengan sengit, melahap dan menghancurkan satu sama lain. Namun, kebuntuan ini tidak berlangsung lama. Yang ada hanya auman serigala yang keras, dan api Phoenix pun meledak, terkena bayangan Sirius. Begitu melewatinya, ia terbelah menjadi dua bagian, dan bayangan Sirius terus mengaum ke depan, membombardir tubuh kedua lelaki tua, hitam dan merah. Meskipun kekuatan Sirius dilemahkan hampir 70% oleh api Phoenix,
Kekuatan yang tersisa masih sangat menakutkan. Kekuatan hitam pelindung kedua orang itu hancur dalam sekejap. Kulit dan daging di dada mereka menggulung, darah beterbangan kemana-mana, dan tubuh mereka juga dipukul. 10 kaki jauhnya, saya tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Tapi Yun Che sudah bergegas ke depan Feng Shiken, menendangnya ke tanah, memutar tubuhnya di udara, dan kemudian jatuh dengan keras. Pendaratan kaki kanannya kebetulan berada di kepala Feng Shiken. Ledakan. Kali ini, Yun Che gagal mengendalikan tekanan sesar naga dan jatuh bebas di udara. Berat sesar naga yang lebih dari 20.000 kg menyebabkan tanah retak seketika. Seluruh kepala Feng Shiken juga terinjak seluruhnya oleh tendangan Yun Che. Ketika itu mencapai tanah, bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Bab 372. Sebagai pangeran ke-13 dari Kekaisaran Phoenix Ilahi, Feng Shiken telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemuliaan dan ketakutan serta sanjungan dari orang lain. Dia tidak pernah mengalami penghinaan apapun, apalagi penghinaan karena kepalanya diinjak ke tanah. Otaknya berdengung beberapa saat, dan dia berusaha mati-matian untuk meronta. Namun tekanan di kepala dan tubuhnya seperti gunung yang sangat besar. Belum lagi dia terluka sekarang. Meskipun dia dalam keadaan utuh, itu tidak mungkin untuk membebaskan diri. Dia mencoba yang terbaik, tetapi tubuhnya hanya bisa bergerak sedikit, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Area di mana kepalanya didorong ke tanah dipenuhi isak tangis serak yang tidak menyenangkan. Kedua tetua, hitam dan merah, terkena tebasan serigala surgawi Yun Che. Darah mereka mendidih dan energi mereka dalam kekacauan. Ketika mereka melihat keadaan Feng Shiken yang menyedihkan, mata mereka hampir terbuka. Mereka berdua tidak lagi peduli untuk menstabilkan energi dan darah mereka, dan bergegas menuju Yun Che dengan cara berguling dan merangkak, berteriak, "Lepaskan Yang Mulia. Jika tidak, saya, Sekte Phoenix Ilahi, akan pasti bunuh ke-9 klanmu. Hidupmu akan lebih buruk dari kematian." Yun Che telah mendengar ancaman seperti itu bukan 10.000 kali dalam hidupnya, tetapi 8.000 kali. Dia menginjak kepala Feng Shiken, meletakkan seluruh beban istana naga di atasnya, dan tertawa liar. "Oke. Kalau begitu aku akan menunggumu, Sekte Divine Phoenix, untuk menghancurkan 9 sukuku. Tapi bisakah kamu, Sekte Divine Phoenix, berhasil?" "Entahlah, tapi sekarang setelah kamu mengucapkan kata-kata ini, lelaki malang di bawah kakiku ini harus mati hari ini." Cek. Awalnya aku hanya menginginkan tangan dan kakinya, tapi kamu bersikeras memaksaku untuk mengambil nyawanya. Itu ternyata kamu di Divine Phoenix Empire, hidup sang pangeran hanya untuk bersenang-senang." Begitu suaranya jatuh, wajah Yun Che tiba-tiba berubah dingin. Dia mengayunkan Dragon Vault, dan aura menakutkan langsung mengembun di pedangnya, dan dia akan menghancurkannya. Berhenti. Ancaman dari Sekte Phoenix Suci yang sangat kuat tidak hanya tidak berpengaruh sama sekali, tetapi langsung digunakan oleh Yun Che sebagai alasan untuk membunuh Feng Shiken. Tindakan Yun Che tanpa ragu-ragu mengejutkan si hitam dan tetua merah hampir berlutut di tempat. Pada saat inilah mereka akhirnya menyadari bahwa di hadapan Yun Che, seorang orang gila yang melakukan sesuatu tanpa mempedulikan konsekuensi, pencegahan, ancaman, dan intimidasi tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan jika identitas Pangeran Feng Shiken terungkap, dia akan tetap membunuhnya tanpa ragu-ragu. Mereka berdua bukan tandingan Yun Che, dan nyawa Feng Shiken ada di tangannya lagi. Kedua tetua, hitam dan merah, tidak lagi berani melakukan kesalahan. Bahkan jika mereka ingin mencabik-cabik Yun Che, mereka sudah melakukannya, untuk mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresi mereka tertekan oleh amarahnya. Lelaki tua berbaju hitam itu menarik napas kuat-kuat, menenangkan ekspresinya, dan mengertakkan gigi dan berkata, "Yun Che, hari ini kami mengaku kalah. Biarkan saja Yang Mulia segera pergi. Selama Anda membiarkan Yang Mulia pergi, kami pasti akan melakukannya. Saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda lagi dan akan segera pergi." Hahaha. Yun Che melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa seolah-olah dia telah melakukannya, mendengar lelucon besar, dan berkata dengan sinis, "Apa yang kamu katakan itu seperti kentut. Sepertinya aku takut kamu akan mengambil tindakan terhadapku." Dia mengulurkan jarinya dan mengaitkan mereka berdua. "Aku menang, jangan biarkan dia pergi. Tapi kamu akan mengambil tindakan terhadapku. Ayolah. Kamu." Tanda seru petik 2. Wajah lelaki tua berbaju hitam itu menjadi sangat jelek,
dan dia hampir mengeluarkan seteguk minuman tua, darah di tempat. Lelaki tua berbaju merah itu menggertakkan giginya, mengambil satu langkah ke depan dan berkata, "Yun Che, jangan terlalu ketat dalam perilakumu." Di tengah kalimatnya, dia melihat wajah Yun Che tiba-tiba tenggelam, dan hatinya tiba-tiba berdebar. Dia tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun yang bersifat mengancam, dan wajah serta nadanya melembut dengan sangat cepat. "Apa yang terjadi hari ini memang kesalahan kami dulu. Selama kamu membiarkan pangeran kami pergi, lalu biarkan dia pergi. Ayo kita pergi, kita bisa melupakan kejadian hari ini. Oh tidak, kita bisa berpura-pura hal itu tidak pernah terjadi. Dan kita tidak akan membicarakannya pada siapapun." Dia melirik sekeliling, lalu berkata, "Semua orang yang hadir, saya yakin begitu. Tidak ada yang akan menyebarkan berita ini. Jika tidak, saya, Sekte Divine Phoenix, pasti akan memusnahkannya." Meskipun kata-kata Sekte Divine Phoenix sepertinya tidak menjadi penghalang bagi Yun Che, bagi orang lain, itu hanyalah pencegah ilahi. Begitu kata-kata lelaki tua berpakaian merah itu keluar, ekspresi semua orang berubah dengan cepat dan mereka terdiam. Mereka berharap bisa mengangguk dengan keras di tempat untuk menunjukkan tekad mereka bahwa mereka tidak akan pernah menyebarkannya kepada siapapun. Kata-kata ini, yang keluar dari mulut anggota Sekte Phoenix Ilahi, terdengar sangat merendahkan. Dalam sejarah, belum pernah ada orang dari kerajaan Blue Wind yang bisa membuat anggota Sekte Divine Phoenix menunjukkan sikap yang hampir seperti meminta-minta. "Benarkah?" Yun Che menyipitkan matanya, tapi tatapannya sangat menghina, dan dia berkata perlahan, "Kata-katamu ini hanya menghina IQ-ku. Kamu mengikuti pangeran omong kosong ini untuk memamerkan kekuatanmu di Angin Biru, tapi kamu dipukuli olehku." Seorang junior dari kerajaan Angin Biru disiksa hingga menjadi seekor anjing. Jika kabar ini menyebar, cek, kau akan membawa aib bagi seluruh Sekte Phoenix Suci. Sekte Divine Phoenix yang tadinya arogan akan menjadi bahan tertawaan stok semua negara. Konsekuensi seperti itu, omong kosong ini tentu saja pangeran tidak bisa mati, tapi kalian berdua orang tua, mudah sekali dihukum oleh Ling Chi. Kalian berdua bisa dikatakan sebagai orang di dunia yang paling tidak menginginkan ini masalah untuk disebarkan. Anda mungkin ingin membungkam semua orang yang hadir, dan sekarang Anda menggunakan masalah ini sebagai alat tawar-menawar. Apakah Anda pikir saya idiot? Kata Yun Che langsung mengenai poin penting dari para tetua hitam dan merah, menyebabkan seluruh tubuh mereka gemetar. Di saat yang sama, itu juga membangunkan semua orang yang hadir. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa Yun Che berani menjadi begitu sombong di depan 3 orang dari Sekte Divine Phoenix. Sebagai negara terkuat di antara 7 kerajaan Tianxuan, Kekaisaran Phoenix Suci selalu menjadi eksistensi seperti penguasa. Tidak ada 6 kerajaan lain yang berani mengambil keuntungan darinya. Bahkan jika 6 kerajaan lainnya bersatu, sama sekali tidak mungkin mereka bisa menjadi penguasa, lawan dari Kekaisaran Phoenix Ilahi. Sekte Divine Phoenix juga merupakan penguasa dari Divine Phoenix Empire. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk tidak menaati kekuatan Sekte Divine Phoenix, dan tidak ada yang pernah mampu menginjak-injak martabat Sekte Divine Phoenix. Tapi hari ini, 3 raja besar dari Sekte Phoenix Ilahi, termasuk seorang pangeran sejati, dikalahkan oleh seorang anak laki-laki berusia 17 tahun sendirian di kerajaan Angin Biru terlemah. Bahkan kepala sang pangeran pun diinjak. Jika ini legenda, keluar adalah hal yang paling memalukan dalam sejarah Sekte Phoenix Ilahi. Bahkan kekuatan pencegah dari Sekte Divine Phoenix di benua Tianxuan akan sangat terpengaruh. Sebagai pangeran, Feng Xiken, arsitek rasa malu ini, paling banyak akan menerima hukuman, sementara kedua tetua, hitam dan merah, kemungkinan besar akan dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan Yun Che, bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan kekuatan Sekte Divine Phoenix untuk membalas Yun Che, mereka sama sekali tidak ingin membiarkan hal ini diketahui oleh Sekte dan dunia. Yun Che sepertinya yakin akan hal ini sejak awal. Wajah para tetua hitam dan merah memerah. Lelaki tua berbaju merah gemetar. Dia menunjuk ke arah Yun Che dan berkata, "Yun Che, jangan terlalu banyak menindas orang lain." "Aku terlalu banyak menindas orang lain." Yun Che mencibir dengan sungguh-sungguh, "Aku dan aku. Kamu benar-benar orang asing dan tidak memiliki keluhan, namun kamu datang tanpa diundang di hari pernikahanku. Kamu tidak hanya mengejek dan mempermalukanku, mengganggu upacara pernikahanku, tetapi kamu juga mencoba membunuhku.
Sekarang kamu berbalik menuduhku melakukan intimidasi. Terlalu banyak, haha, 4 katamu ini tidak hanya konyol, tapi juga membuatku sangat tidak bahagia. Dan orang yang membuatku tidak bahagia, aku akan selalu membuatnya, bahkan lebih tidak bahagia. Di tengah teriakan tajam, Yun-che memegang tangannya. Patahan naga tiba-tiba menghantam dan mendarat dengan keras di Feng Shiken. Ledakan, kekuatan kekerasan dari pedang berat itu meledak di tubuh Feng Shiken, dan suara jelas dari retakan tulang serta raungan menyakitkan dari tanah langsung menyebar jauh. Di bawah pedang ini, tulang Feng Shiken patah di lebih dari selusin tempat, meridiannya hancur, dan pembuluh darah di sekujur tubuhnya pecah berkeping-keping, seluruh tubuhnya seperti kantong darah bocor, dengan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Yang mulia, Yun-che, Anda, siapa saya ini? Yun-che menyipitkan matanya dan mengayunkan pedangnya yang berat lagi. Apakah Anda masih ingin terus mengatakan bahwa saya terlalu banyak menipu orang lain? Tidak masalah. Katakan saja, aku hanya tidak tahu, bisakah orang malang di bawah kakiku ini selamat dari pukulanku berikutnya? Kamu. Para tetua kulit hitam dan merah merasa seluruh tubuh dingin, dan wajah mereka pucat dan tidak berdarah. Mereka memandang Feng Shiken yang setengah mati, tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Chang Wanhe dengan cepat berdiri saat ini dan berkata, Yun-che, Pangeran Shen Huang masih muda, jadi dia melakukan sesuatu secara impulsif, tapi bagaimanapun juga, itu tidak menimbulkan konsekuensi yang serius. Tidak peduli apa kesalahannya, dia tetaplah seorang tamu dari jauh. Sekarang mereka telah mendapat pelajaran lagi, dan beberapa dari mereka telah berjanji untuk melupakan apa yang terjadi hari ini. Jika Anda benar-benar membunuh Pangeran Phoenix Ilahi, itu tidak akan ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, jadi bagaimana kalau Anda membiarkannya dia pergi? Tentu saja Yun-che tidak benar-benar ingin membunuh Feng Shiken, kalau tidak, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Setelah melukai Feng Shiken dengan parah, mereka mungkin akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan masalah tersebut demi menyelamatkan muka dan menghindari hukuman berat, menelan semua penghinaan dan trauma berat yang mereka derita. Tetapi jika mereka benar-benar membunuh Feng Shiken, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Sebuah konsep, Yun-che tahu betul bahwa tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan sekte Divine Phoenix sekarang. Kemarahan harus dilepaskan, tetapi orang tidak bisa dibunuh, dan langkah terbaik tentu saja adalah Chang Wanhe. Dia tahu Chang Wanhe pasti akan muncul di waktu yang tepat. Ketika Chang Wanhe berbicara, Yun-che, yang awalnya sombong, tiba-tiba memasang ekspresi hormat. Setelah mendengarkan dengan cermat apa yang dia katakan, dia hanya memikirkannya selama beberapa detik dan berkata dengan hormat, meskipun dia merasa kesal di hatinya, karena Yun-che secara alami akan mematuhi perintah kaisar. Setelah mengatakan itu, Yun-che melepaskan kakinya dari kepala Feng Shiken, lalu terbang dan menendang Feng Shiken, yang kepalanya tergeletak di tanah, ke arah kedua tetua Hei dan Qi. Dia dengan cepat melangkah maju dan menangkap Feng Shiken yang berlumuran darah. Kamu mengganggu pernikahanku dan ingin membunuhku. Awalnya aku ingin membunuh kalian semua di sini, tetapi karena kaisarlah yang menjadi perantara untukmu, aku akan melepaskanmu. Kamu masih belum bertanya padaku, Kaisar Changfeng terima kasih kamu. Meskipun Chang Wanhe adalah kaisar, tokoh inti dari sekte besar selalu memperlakukannya dengan rasa hormat dan penghinaan yang dangkal, dan beberapa bahkan repot-repot melakukan hal-hal yang dangkal. Tapi hari ini, Yun-che, yang telah secara brutal menyiksa sekte Ilahi Phoenix dan mengejutkan para pahlawan Blue Wind, menghormatinya dan taat pada kata-katanya. Chang Wanhe telah berkuasa selama bertahun-tahun, dan ini adalah yang pertama kali ini dia sempat merasakan rasa malu, bahkan pinggangnya menjadi sangat tegak tanpa disadari. Dia merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya terhadap Yun-che di dalam hatinya. Dia mengerti betul bahwa sikap sederhana Yun-che akan memungkinkan dia, Chang Wanhe, untuk benar-benar menjadi kaisar yang memerintah Changfeng lebih dari 20 tahun setelah naik tahta. Bab 373 Feng Shiken pingsan. Meskipun luka di tubuhnya menakutkan, tidak berakibat fatal. Orang tua Heichi menghela nafas lega, tapi kebencian di hatinya tidak bisa diredakan sama sekali. Namun, mereka bukan tandingan Yun-che. Tidak peduli seberapa kuat kebencian mereka 10 kali lebih kuat, mereka harus menanggungnya, itu. Keduanya bergerak maju, menghadap Chang Wanhe, dan menundukkan kepala dan berkata, terima kasih. Dengan
rahmat Kaisar Angin Biru. Haha, tidak perlu. Chang Wanhe mengangkat tangannya sedikit dan berkata dengan keagungan seorang kaisar, 7 negara Angin Biru berada dalam semangat yang sama, dan kebuntuan tidak akan baik bagi siapapun. Hari ini, meskipun sang pangeran pada akhirnya terluka parah, itu disebabkan oleh Anda. Anda tidak akan menyangkal hal ini kan? Dan jika masalah ini terungkap, itu tidak akan membawa manfaat apapun bagi Anda atau kami, tetapi akan menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga. Jadi, seperti yang Anda katakan sebelumnya, kejadian hari ini harus diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi. Bagi mereka yang hadir, saya jamin tidak satu pun dari mereka akan memberitahu siapapun. Jika tidak, saya tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa Anda mengambil tindakan. Jadi, apakah Anda keberatan? Setelah Kaisar Angin Biru selesai berbicara, dia mengamati lingkungan dengan mata yang megah. Ling Jie segera berdiri dan berkata dengan lantang, "Yang mulia, jangan khawatir. Ling Jie dari Villa Tianjian dan saudaraku Ling Yun tidak akan pernah membocorkan masalah ini kepada siapapun, termasuk ayahku. Ini adalah sumpah. Jika kamu melanggarnya, kamu akan dihukum oleh langit dan bumi." Ling Jie memulai, dan yang lain mengikuti, bersumpah untuk tidak membocorkan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. Jika bukan Sekte Phoenix Suci yang datang hari ini, tetapi sekte kuat lainnya, apa yang terjadi hari ini sama saja dengan menciptakan perseteruan abadi. Tetapi Sekte Divine Phoenix terlalu kuat. Ketika kekuatan ini terlalu mempesona dan tak tergoyahkan, secara alami akan membentuk semacam beban kemuliaan. Itulah kemuliaan dan martabat Sekte Divine Phoenix, yang tidak boleh diinjak-injak atau dihina, terutama ketika orang asli jauh lebih lemah dari dia. Jadi dengan hasil ini, kedua tetua Hei dan Qi menghela nafas lega lagi, mereka menatap semua orang di sekitar mereka dengan mata peringatan, dan kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka membawa Feng Xiken pergi karena malu, dan segera menghilang dari pandangan semua orang. Di antara mereka, suara Yun Ce juga mengikuti arah mereka berlari dan mencapai telinga mereka. "Dengar, dalam 5 bulan, aku secara pribadi akan pergi ke Divine Phoenix Empire untuk berpartisipasi dalam turnamen ranking 7 kerajaan. Kamu pasti baik-baik saja bersiap dan mencoba memastikan bahwa aku tidak akan pernah kembali dalam 5 bulan. Jangan mengecewakanku gelombang-gelombang. Kedatangan tiba-tiba dan ancaman besar dari Sekte Phoenix Suci ini berakhir dengan cara yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun." Ketika Feng Xiken dan yang lainnya muncul dan mengincar Yun Ce, semua orang mengira Yun Ce sudah selesai kali ini. Tapi Yun Ce tidak hanya tidak terluka dan tanpa kehilangan apapun, dia menggunakan kekuatan mengejutkannya untuk menghajar ketiga anggota Sekte Phoenix Suci, dan bahkan menekan titik vitalnya. Kekuatan dan kotanya tentu saja menakutkan, tapi jika dibandingkan selanjutnya, yang lebih menakutkan adalah karakternya yang kejam, mendominasi, dan tegas. Beberapa waktu lalu, dia menghancurkan klan surga terbakar, yang mengejutkan Blue Wind. Namun dibandingkan dengan apa yang terjadi hari ini, langkahnya untuk menghancurkan klan surga terbakar bukanlah apa-apa. Kedatangan Sekte Divine Phoenix tidak hanya tidak membawa dampak negatif apapun bagi Yun Ce, malah membuat gengsi dan intimidasinya kembali melonjak. Di mata mereka, Yun Ce kini bahkan menjadi orang terbaik di Blue Wind saja tidak cukup untuk menggambarkannya. Tatapan dia memandang Yun Ce mulai mengandung lebih banyak kekaguman, keterkejutan dan ketakutan. Yun Ce berbalik dan berkata sambil tersenyum damai, "Semuanya, aku benar-benar minta maaf karena telah mengusir beberapa badut dan mempengaruhi minat semua orang. Aku juga meminta semua orang untuk kembali dan duduk. Hari ini adalah hari pernikahan. Sudah dijadwalkan, semua tamu terhormat akan kembali dengan senang hati. Mengenai apa yang baru saja terjadi," Yun Ce menyipitkan matanya, "Kamu pasti sudah melupakan segalanya, kan?" Dalam kata-kata Yun Ce, Pangeran Phoenix Ilahi yang agung baru saja lewat oleh badut dalam film membuat semua orang yang hadir merasakan jantung mereka berdebar-debar, dan kata-kata terakhir Yun Ce, makna yang mengancam menembus langsung ke dalam hati dan jiwa. Sekarang, kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi merupakan dekrit kekaisaran yang tidak dapat diubah. Dan semuanya hadir dengan tergesa-gesa menanggapi kelahiran tersebut, berbagai suara bercampur untuk beberapa saat. Semua orang panik dan berjanji untuk sepenuhnya melupakan kejadian hari ini dan kemudian kembali ke aula pernikahan. Tidak ada yang berani pergi lebih awal. Terlebih lagi,
Para bos besar yang semuanya sombong di wilayahnya sendiri semuanya sangat lambat dan berhati-hati dalam pergerakan mereka saat ini, terutama kepala sekte Xiao. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, dia tidak berani untuk duduk juga, keras pada pantatnya. Adapun Pangeran Changlin dan Pangeran ketiga Changshuo yang memiliki niat jahat di hati mereka, wajah mereka menjadi pucat. Di musim panas, mereka menggigil dan terus-menerus menyeka keringat dingin. Mereka berdua adalah pangeran, dan dibandingkan dengan Pangeran Shen Huang, mereka tidak ada bandingannya. Yun Ce bahkan berani menginjak kaki Pangeran Phoenix Ilahi, dan meremasnya sampai mati tidak ada bedanya dengan meremas semut sampai mati. Sebuah lubang besar dibuat di atap ruang perjamuan pernikahan oleh Yun Ce sendiri. Setelah pembersihan cepat, pernikahan dilanjutkan, namun suasananya telah mengalami perubahan yang signifikan. Apalagi saat Yun Ce sedang bersulang, tidak ada seorang pun di seberangnya. Bukan karena dia tulus dan ketakutan, tapi ekspresi ketakutannya. Aku hanya ingin berlutut dan menanggapi Yun Ce. Orang yang kuat belum tentu ditakuti. Sama seperti Ling Tiani, dia telah menjadi orang nomor satu di Blue Wind selama beberapa dekade. Tetapi orang-orang lebih menghormatinya, mengagumi dan mengaguminya, dan hampir tidak ada rasa takut sama sekali. Karena meskipun Ling Tiani sangat kuat, di secara keseluruhan, dia adalah orang yang lembut. Mereka yang takut padanya hanyalah mereka yang sangat kejam. Tapi Yun Ce berbeda, tidak hanya kekuatannya di luar imajinasi semua orang, tetapi temperamennya bisa dikatakan pendendam, mendominasi, dan metodenya benar-benar kejam. Sekte besar berusia ribuan tahun telah menculik keluarganya karena itu, atau langsung membunuh orang tanpa melukai mereka. Pangeran Phoenix Ilahi yang agung, sosok super yang hanya bisa disinggung oleh sedikit orang di seluruh benua Tianxuan, benar-benar memukulinya tanpa ragu-ragu dan bahkan menginjak kepalanya. Dengan temperamen seperti itu, ditambah dengan kekuatan seperti itu, siapa yang berani memprovokasi dia? Siapa yang berani tidak taat? Siapa yang berani tidak sopan? Dan ini juga merupakan pencegah yang sengaja diciptakan oleh Yun Ce. Semua tamu sudah duduk. Upacara pernikahan Yun Ce dan Chang Yue dilanjutkan. Namun, suara pembawa acara mulai bergetar dan dia tergagap dari waktu ke waktu. Itu berlangsung selama 1/4 jam penuh sebelum akhirnya membaik. Segera, Xiao Lai mengambil tempat duduk, dan posisinya sangat sejajar dengan Chang Wanhe. Semua orang yang hadir dengan tegas mengingat penampilan Xiao Lai. Pria inilah yang kekuatannya hanya ada di alam Lingxuan, menghadapi seorang lelaki tua yang lembut dan penuh perubahan, kehidupan, yang menyebabkan The Burning Heaven Clan hancur. Para penguasa kota dan tokoh tingkat Grandmaster yang hadir semuanya memandang Xiao Lai berulang kali, takut suatu hari mereka akan lupa, dan terus berkata pada diri sendiri bahwa ketika mereka melihatnya di masa depan, mereka harus memperlakukannya seolah-olah mereka sedang bertemu dengan mereka, ayah sendiri. Jika dia secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, itu konsekuensinya dilenyapkan. Suasana yang penuh ketakutan dan pengekangan tidak berlangsung lama, menjadi hidup kembali dengan suara gong dan genderang yang meriah, dan orang-orang secara bertahap mulai melepaskan diri. Di tengah semburan kebisingan, Yun Ce memegang sutra merah, berjalan dari di luar aula utama. Di sisi lain dari sutra merah, Chang Yue, mengenakan mahkota burung Phoenix dan Haori, berjalan dengan malu-malu dan takut-takut dengan dukungan Xiao Lingqi. Kejadian sebelumnya telah menakuti Chang Yue, tetapi ketika semuanya beres, Yun Ce tidak terluka sama sekali, dan hatinya juga berubah dari debaran gugup menjadi debaran gugup lainnya. Hari ini matahari sangat lembut, dan sinar matahari yang berkilauan memantulkan mahkota burung Phoenix yang menawan dan cerah di tubuhnya, bersinar dengan bangga dan membuat semua orang terpesona dengan cahayanya yang bersinar. Mahkota Phoenix emas merah cerah ditutupi dengan jumbai mutiara tipis, dan batu rubi yang menggantung rendah di alisnya serta wajah giok salju yang sedikit merah muda terlihat samar-samar. Alisnya yang gelap dan kulitnya yang seputih salju, mata yang cerah, dan bibir gioknya sangat indah dan mengharukan. Rasa malunya yang menyedihkan dan jumbai mutiara yang setengah tertutup melipat gandakan pesonanya. Dia seperti dewi yang dibuang dari debu, dan kecantikannya di luar kebiasaan. Hari ini, tidak ada keraguan, bahwa itu adalah momen terindah dalam hidupnya pada saat ini. Dia seperti peri yang keluar dari lukisan, begitu indah sehingga orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Kecantikannya,
serta keanggunan dan kemegahannya yang tak kasat mata, seketika menaklukkan semua orang yang pernah melihatnya dan mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka yang melihat secara langsung tanpa sadar menahan nafas dan pandangan mereka tumpul, terutama mereka yang memiliki naksir kuat pada Chang Yue. Mata Ling Jie melebar saat melihatnya, dan mulutnya berair. Dia adalah satu-satunya putri dari keluarga kerajaan Chang Feng dan wanita paling mulia di seluruh keluarga Chang Feng. Di saat yang sama, dia memiliki kecantikan yang memikat dan kelembutan yang membuat pria tidak bisa melepaskan diri. Sang pencipta sepertinya telah berkonsentrasi semua preferensinya pada di tubuhnya. Semua tamu yang hadir sangat terkesan. Hanya Yun Ce yang layak mendapatkan putri surga yang begitu bangga, dan hanya putri surga yang begitu bangga yang layak mendapatkan Yun Ce, yang berusia kurang dari 20 tahun dan telah berdiri di puncak angin biru. Chang Yue melihat jari kakinya dan menghitung detak jantungnya. Dengan dukungan Xiao Lingqi, dia dengan kuat memegang sutra merah di tangannya dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Setiap kali dia mengambil langkah, gambar yang hanya miliknya dan Yun Ce akan melayang di hatinya. Bulan baru bertemu, melarikan diri bersama, menderita bersama, tanpa disadari, cinta mengarah ke lautan hati, dan kemudian tiba di Villa Tianjian perbedaan antara hidup dan mati, kesedihan dan pemikiran yang tak terlupakan selama itu, dan kegembiraan seperti berada dalam mimpi ketika bertemu dengannya lagi. Dan mulai hari ini, dia adalah istrinya dan akan tinggal bersamanya seumur hidup. Segala sesuatu tentang dia akan diintegrasikan ke dalam hidupnya, dan segala sesuatu tentang dia akan sepenuhnya menjadi miliknya. Semua ini tiba-tiba tampak seperti mimpi indah, dan begitu sulitnya menemukan kenyataan kebahagiaan. Suara gong dan genderang yang memekakkan telinga dan gembira terdengar lama di telinga saya, di bawah aula utama, di depan Chang Wanhe dan Xiao Lai, disaksikan oleh banyak orang di tingkat tertinggi Chang Feng, dan dengan upaya pembawa acara untuk memperpanjang teriak-teriak, prosesi pun dimulai. Upacara pemujaan, sujud pertama kepada langit dan bumi, sujud kedua kepada orang yang lebih tua, laki-laki sebagai suami istri. Pada saat yang sama, di ujung barat benua Tianxuan, terdapat kerajaan jahat hitam, tempat yang sangat jahat yang dikelilingi oleh Yin Qi sepanjang tahun bulat, sangat dingin dan terpencil. Tapak, tapak, tapak. Sebuah langkah kaki yang berat terdengar di kabut yang suram. Saat pemandangan semakin dekat, sesosok tubuh Reyot sedang menyeret tubuhnya dengan kakinya, berjalan selangkah demi selangkah. Langkahnya lambat dan berat, sepertinya setiap langkah yang diambilnya membutuhkan tenaga dan kemauan yang sangat besar. Pakaiannya compang camping, dengan bekas luka dan darah di sekujur tubuhnya. Bahkan wajahnya tergores lebih dari selusin lekukan darah. Dia menyeret pisau panjang di tangannya. Bilahnya telah tergulung parah, bilahnya patah di banyak tempat, dan berlumuran darah kering, noda darah yang sudah lama ternoda dan baru ternoda. Puff, sosok itu jatuh dengan keras ke tanah. Dia meletakkan tangannya di tanah dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang serak, tetapi dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Jadi dia meraih tanah dengan kedua tangannya dan merangkak, maju sedikit demi sedikit. Kemanapun dia merangkak, ada bekas darah yang mengejutkan. Yun Ce, aku akan membunuhmu. Bahkan jika tubuhmu hancur berkeping-keping, aku akan melakukannya membunuhmu. Raungan kesakitan dan kebencian datang dari sudut mulutnya. Meluap, dia telah mengulangi kalimat ini berkali-kali. Itu telah terukir dalam di jiwanya dan hampir menjadi satu-satunya keyakinan dalam hidupnya saat ini. Bab 374. Kita harus segera keluar dari tempat hantu ini. Itu memang hutan setan. Aku tidak mengerti mengapa anak ketiga dan keempat mati, dan apalagi harta karun di sini. Bahkan tidak ada satupun harta karun di sini, batu yang bagus. Dalam hidupku, aku tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Petik 2. Oh, itu, sepertinya ada seseorang di sana. 3 orang berdiri di depan pria berbaju hitam, dan masing-masing memancarkan aura-aura alam suan bumi. Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, sepertinya dia akan mati. Kasihan sekali dia, kata pria di tengah. Huff, aura ini paling banyak hanya bisa mencapai alam lingsuan. Dia berani masuk ke tempat seperti ini sendirian. Dia benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Melihatnya seperti ini, dia tidak akan hidup lama.
sekarang kita sudah bertemu dengannya, hehe. Ayo kita kirim dia pergi. Pria parubaya yang berbicara memiliki senyum haus darah di wajahnya. Untuk orang-orang seperti mereka yang hidup di ujung pisau, membunuh orang pasti akan membawa kesenangan yang luar biasa. Dia menghunus pisau panjang dan tersenyum galak, menghancurkan Tian Lingge pemuda berbaju hitam dengan punggung pisaunya. Kapan? Pria muda berbaju hitam yang terbaring di tanah tampak seperti kelelahan, namun tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan entah dari mana dan menggunakan pisau yang rusak untuk memblokirnya dengan susah payah. Pisau pria parubaya itu dibelokkan. Itu menghantam tanah, dan pisau patah pemuda berbaju hitam itu terguncang. Haha, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, hahaha, kamu terlihat sangat menyedihkan, tetapi kamu masih memiliki kekuatan untuk melawan. Aku mengirimmu keluar dari kebaikan, tetapi kamu bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan. Hei, aku menginginkannya, mari kita lihat bagaimana kamu bisa bertahan dari pedangku. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan 3 titik energi dalam di lengannya dan menusuk jantung pemuda berbaju hitam itu. Nafas kematian tiba-tiba mendekat, pupil pemuda berbaju hitam itu mengecil, dan tanpa sadar tubuhnya bergeser, hingga terdengar bunyi, letupan, dan bilah pisaunya menembus dada kanannya dengan keras. Darah segera mewarnai dadanya menjadi merah seluruhnya. Pemuda berbaju hitam itu tiba-tiba menjadi kaku dan matanya perlahan mulai kabur. Dia bisa dengan jelas mencium bau nafas kematian. Tidak, aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku belum membunuh Yun Che. Aku belum membalas dendam. Aku tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. Aku bisa, mati. Murid-muridnya kehilangan fokus. Tiba-tiba mengeluarkan cahaya ganas seperti serigala. Dia tiba-tiba berdiri dengan kekuatan yang dia tidak tahu harus datang dari mana. Satu tangan dengan kuat menggenggam tangan kanan pria parubaya yang memegang pisau, dan tangan lainnya menghantam bagian tengah dada pemuda itu. Tidak seorang pun, bahkan tidak berpikir, untuk membunuhku. Petik 2. Puff. Ini merupakan pukulan yang fatal. Ia sedang menikmati proses menikmati kematian pemuda berbaju hitam itu. Tak disangka, ia melompat. Lalu, ia merasakan seolah-olah ada embusan kebencian dari neraka yang menerpa dirinya. Kafan itu membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es untuk sementara waktu, tidak bisa bergerak. Ketika dia sadar kembali, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan tubuhnya. Pria parubaya itu perlahan menundukkan kepalanya. Dan saat dia melihat ke bawah, dia melihat pemuda berpakaian hitam yang seharusnya mati di bawah pisaunya. Tinju dan separuh lengannya benar-benar hilang dari dadanya. Kamu, bagian tengah pria tua itu menatap hampir lebar. Bola mata yang akan meledak, mengeluarkan suara terakhir dalam hidupnya, dan kemudian perlahan jatuh ke belakang. Saat tubuhnya jatuh, lengan yang berlumuran darah ditarik dari dadanya. Pria parubaya di atas dada pria itu, sebuah lubang darah besar memuntahkan darah dengan gila-gilaan. Hembusan angin dingin bertiup, membawa bau darah yang menyengat. Pemuda berbaju hitam itu berlumuran darah, terutama lengannya, seolah-olah baru saja direndam dalam genangan darah. Rambutnya beterbangan kacau di dalam, angin dingin, setengah menyembunyikannya seperti hantu. Wajahnya masih berlumuran darah dari pisau panjang yang tertancap di dadanya. Pada saat ini, kedua sahabat pria parubaya itu sepertinya telah melihat dewa iblis yang menakutkan, neraka dalam legenda. Mereka telah membunuh banyak orang, mengunjungi tempat-tempat berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan jauh lebih berani daripada orang biasa, namun, kebencian, dan permusuhan yang sangat kuat yang tak terbayangkan membuat mereka merasa seolah-olah berada di jurang penjara es, dan setiap bagiannya, tubuh mereka. Otot dan setiap pembuluh darah mereka kejang ketakutan. Hampir di saat yang sama, mereka berteriak aneh, berguling dan merangkak, lalu lari mundur seperti orang gila, dan segera menghilang ke dalam kabut abu-abu yang suram. Kapan? Pisau panjang itu dicabut olehnya dan jatuh lemas di kakinya, mata pemuda itu berputar-putar, ia terjatuh dengan keras ke tanah, dan pingsan. Aku tidak bisa mati, aku harus membunuh Yun Che. Bunuh Yun Che. Aku tidak akan pernah, tidak bisa, mati. Suara terakhir dalam kesadarannya benar-benar lenyap, dan tubuhnya rusak seperti tas kain, diletakkan pada orang biasa. Dia pasti sudah mati sejak lama, tapi dia bertahan dan menolak untuk mati. Dan di tangan kirinya, dia memegang sebuah benda hitam pekat kunci, yang dikelilingi oleh kabut abu-abu hitam yang aneh. Pada saat ini, kabut tiba-tiba menjadi kacau, seolah-olah merasakan sesuatu.
Jauh di dalam kabut abu-abu, tawa yang menakutkan tiba-tiba terdengar aneh dan menakutkan. Begitu banyak kebencian, obsesi yang mengerikan. Dia sebenarnya memiliki aura dalam dirinya yang memungkinkanku untuk melarikan diri dari penjara. Hahaha, hahaha, ini adalah tuan rumah sempurna yang tidak pernah aku impikan. Upacara pernikahan membuat seluruh Blue Wind Imperial City menjadi sangat hidup dan berisik. Upacara pernikahan berlangsung sepanjang hari, dan baru pada malam tiba kota dan istana kekaisaran akhirnya menjadi sunyi. Bintang-bintang dan bulan redup, dan cahaya bulan hari ini sangat terang, dengan lembut membelai seluruh istana. Chang Yue sudah lama duduk di kamar baru, ada lilin merah di kamar, dan sinar bulan menyinari celah tirai merah, memantulkan biren di samping tempat tidur. Dia melihat keluar jendela dari waktu ke waktu, mendengarkan suara-suara di luar, dan bertanya dengan gugup dan penuh harap berulang kali, belum baik-baik saja. Kapan dia akan datang? Oh, saudara perempuanku, kamu sudah meminta 30 begitu banyak kali. Xiao Lingqi duduk di depan lilin merah, memegang dagunya, memandang keluar jendela, dan berkata sambil berpikir, di luar sepi, dia akan segera tiba di sana, mencicit, menutupnya rapat-rapat. Saat ini, pintu kamar dibuka dengan lembut. Melalui cahaya lilin, mereka berdua dapat dengan jelas melihat sosok yang masuk. Tubuh halus Chang Yue sedikit gemetar, dan kemudian diam-diam menegang dalam ketegangan dan kegembiraan. Di bawah kaki Anda ada karpet merah besar yang disulam dengan naga, burung phoenix, dan awan keberuntungan. Sutra merah menutupi seluruh dinding. Dua lilin pernikahan merah besar bersinar terang di atas dudukan lampu emas yang mewah. Badan lilin diukir dengan pernis. Emas dan naga dan burung phoenix yang membumbung tinggi, cahaya lilin yang berkelap-kelip memantulkan tirai kaca emas yang hampir sepanjang lantai, memenuhi ruangan dengan tampilan kabur dan melamun. Tapi kecemerlangan ini adalah yang paling indah, dan tidak sebaik wanita cantik yang telah lama menunggunya. Dia berhenti di pintu kamar, menghadap cahaya ambigu dan hangat, dan menatap keduanya, gadis paling penting dalam hidupnya. Xiao Lingqi berdiri, menggembungkan pipinya dan berkata, betapa lambatnya. Istri putrimu hampir mati karena panik. Ini adalah malam penuh bunga dan lilin di kamar pengantinmu. Sudah waktunya bagiku, orang yang tidak diperlukan, untuk pergi. Kalian, pokoknya, sisanya adalah urusanmu. Xiao Lingqi selesai berbicara agak tidak jelas, dan buru-buru pergi tanpa menunggu Yun Ce dan Chang Yue merespons. Yun Ce dengan lembut menarik lengan Xiao Lingqi, bibi kecil, kamu. Xiao Lingqi meraih tangannya dan menggelengkan kepalanya sedikit dengan kesal. Hari ini adalah hari yang penting bagimu dan saudara perempuan putri, kita akan bicara tentang hal-hal lain besok. Jangan menahanku. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Yun Ce dan berlari pergi. Petik 2. Yun Ce menatap kosong ke arah Xiao Lingqi yang hendak pergi, merasa sedikit bingung sejenak. Dia selalu bisa merasakan emosi Xiao Lingqi dengan sangat jelas. Dia bisa merasakan suasana hati bibi kecilnya saat ini, tampak sedikit bingung. Yun Ce maju selangkah, mendatangi Chang Yue, dan dengan lembut melepas mahkota Phoenix-nya. Tiba-tiba, wajah Chang Yue yang pemalu dan lembut muncul di matanya, wajah batu giok sebening kristal ditutupi dengan cahaya lilin merah, dan itu sangat indah. Merasakan tatapan Yun Ce, Chang Yue diam-diam menundukkan kepalanya, pipinya ditutupi dengan warna merah muda terang. Yun Ce duduk di sampingnya, dengan lembut memeluk bahunya, dan berkata dengan lembut, kakak senior, aku membuatmu menunggu lama sekali. Wajah Chang Yue berubah merah padam, dan jantungnya berdebar kencang. Dia berkata dengan lembut, suamiku, apakah kamu masih memanggilku, kakak perempuan? Ketika mereka berdua berada di istana mendalam bulan baru, mereka memang harus memanggil satu sama lain kakak perempuan dan adik laki-laki. Tapi total waktu Yun Ce tinggal di istana mendalam bulan baru kurang dari 2 hari, menimbang berat badan adalah kebiasaan dan kenangan. Kata, suami, membuat seluruh tubuh Yun Ce bergetar. Dia tersenyum, menatap Chang Yue dan berkata dengan lembut, apakah kamu ingin aku memanggilmu Yuer, atau Suerwo? Chang Yue berkata dengan lembut, selama aku menelepon kamu Yuer, atau Suerwo, selama suami menyukainya, aku akan menyukainya. Di langit malam, awan tipis yang menutupi bulan cerah tertiup angin, dan cahaya yang menyinari bulan baru rumah diubah menjadi lebih cerah dan bersih. Aku sering bertanya-tanya, jika aku tidak bertemu suamiku, di manakah aku sekarang?
Apakah ayahku akan meninggal dunia, dan apakah seluruh keluarga kerajaan akan dipenuhi asap, atau bahkan jatuh ke tangan orang lain? Chang Yuyi di bahu Yun Ce, matanya kabur seperti kabut. Suamiku, kamu adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagiku dalam hidup ini. Mampu menikahi suamiku, aku, Chang Yue, tidak punya apa-apa lagi untuk diminta dalam hidupku. Aku juga. Yun Ce menutup matanya dan berkata perlahan, jika aku tidak bertemu Sueruo, aku mungkin sudah mati di kota bulan baru. Kaulah yang membawaku ke kota kekaisaran dan Blue Wind Xuanfu, sehingga saya bisa mewakili keluarga kerajaan berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan, dan kemudian saya bertemu dengan kakek kandung saya, dan mempelajari pengalaman hidup saya yang sebenarnya, dan itulah bagaimana saya menjadi diri saya yang sekarang. Bertemu Sueruo juga merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan bagiku. Saling mencintai saat mereka berbincang, keharuman tubuh gadis itu dan nafas sang pria terus menggoda indera penciuman dan hati sanubari masing-masing. Tubuh mereka semakin dekat dan dekat. Chang Yue memeluk erat pria di sampingnya, tirai merah perlahan turun, dan air mata kristal jatuh. Bersambung.